kali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu ini kelak menjadi hujah ya ketika kita bertemu dengan Allah, menjadi wasilah ya yang mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan, maghfirah serta rahmatnya, dan semoga kita semua kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah puncak ya wabah COVID-19 saat ini, tentunya bagi kita orang yang beriman menjadi suatu teguran keras ya bagi kita untuk segera kembali mendekatkan diri kepada Allah, bersiap-siap ya ketika giliran itu tiba kepada diri kita. Karena dengan COVID yang tambah yang memuncak ini, betapa kita melihat ya kematian itu sangat dekat. Nah, bahkan yang hari ini mungkin masih sehat ya, beberapa waktu kemudian kita melihat orang-orang yang kita kenal ya, satu persatu kembali ya kepada Allah. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, takdir kematian itu memang sudah pasti ya. Tetapi memilih ya kita mau meninggal seperti apa, kita masih punya kesempatan saat kita masih bernapas. Karena itu sebelum napas kita ini istilahnya sulit ya, ketika sudah diambang ajal, maka marilah segera kita berusaha, bersungguh-sungguh sedaya upaya mempersembahkan ya setiap detik menit kita untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa memperbaiki ya segala amal-amal kita, berikanlah yang terbaik sesegera mungkin, jangan pernah kita menunda untuk segera bertobat, segera melakukan kebaikan. Sehingga kita berharap kalaupun sampai takdir kita menuju kematian, maka mudah-mudahan kita semua bisa kembali dengan senyuman ya. Senyuman husnul khatimah, tanda Allah ridha, tanda Allah memberikan rahmat berupa surga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulai ya tadabbur kita, karena Al-Quran inilah di saat zaman ya mau hancur seperti apapun, mau kondisi kita diuji dengan apapun, maka Allah janjikan kita tetap akan selamat, kita tetap akan bisa tenang, kita akan bisa lapang ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ya, sunnah Rasulullah. Maka bagi orang yang beriman, kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bersedih dengan semua takdir Allah. Kita berusaha ikhlas, berusaha ridha, menerima dengan hati yang lapang dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara tentunya bisa mendapatkan hati yang lapang, tenang ya, tidak ada ketakutan. Tentunya dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sejauh mana kegelisahan kita, sejauh itulah hubungan kita dengan Allah. Ketika hati kita semakin tenang, maka itu salah satu indikasi semakin dekatnya hubungan kita dengan Allah. Namun ketika hati kita dilanda kekhawatiran berlebihan, ya kemudian ketidaktenangan, maka kita segeralah introspeksi. Mungkin selama ini kita banyak melalaikan ya perintah-perintah Allah. Nah, karena itu kekuatan ya untuk mendapatkan kekuatan iman khususnya di tengah ujian pandemi ya, kemudian situasi yang serba tidak menentu saat ini, maka segeralah kita untuk banyak-banyak ya tadi beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya ibadah yang sangat mudah ya untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah janjikan Al-Quran ini merupakan tali penghubung yang sangat mudah ya kita dapatkan ya hubungan yang dekat dengan Allah, yaitu dengan perbanyak tilawah ya, memperbanyak
tadabbur Al-Quran, memperbanyak menghayati, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi jadikanlah sebagai petunjuk kita juga dalam mengamalkan kehidupan. Maka insya Allah dengan hati yang tenang, hati yang lapang, ya, dengan iman yang kuat, maka otomatis ya imunitas kita juga akan meningkat ya. Walaupun mungkin masalah umur ya kita tidak tahu, itu adalah takdir, tetapi kita harus berusaha ya, selama kita hidup kita berusaha sehat dalam rangka supaya dalam kehidupan kita ini bisa melakukan kebaikan. Nah, kalau kita sakit, kita akan juga menurun ya kualitas ibadah kita. Tapi bagi yang sakit dan ikhlas serta ridha, itu juga merupakan ibadah yang sangat besar. Jadi bagi orang Islam, mau diuji senang, maka senantiasa bersyukur, dan diuji dengan kesusahan, senantiasa sabar, ikhlas, dan ridha, maka itu juga merupakan suatu kebaikan. Nah, namun kadangkala ya ketika kita diuji dengan kesusahan, bisa jadi karena kurang kuatnya iman, kita akhirnya mengeluh ya, kemudian menyalahkan takdir, memprotes kepada Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, jangan sampai ketika kita diuji dengan kesusahan, kita tidak sanggup ya menjalaninya dengan yang terbaik. Nah, menjalani yang terbaik itu artinya kita bisa ridho, bisa ikhlas, bisa selalu tenang ya dengan ujian, dan senantiasa mengharapkan dari ujian itu berupa pengampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ditimpa kebahagiaan, maka kita juga jangan pernah lalai. Itu adalah ujian bagi yang mendapatkan kesenangan untuk senantiasa menyadari nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, yang wajib senantiasa kita syukuri. Dan bentuk kesyukuran itu adalah dengan ketaatan. Nah, kalau kita melihat berita, kita lihat subhanallah ya, ibu-ibu di TV itu sampai di daerah Jakarta ya, antri ya, mungkin ibu-ibu. Jadi luar biasa nikmat ya, kita bisa bernapas gratis ini, Masya Allah ya. Jangan sampai kita lupa ya mensyukuri setiap hembusan napas. Ini merupakan nikmat yang luar biasa mahal ya. Karena kalau sudah merasa beli sampai itu pun stoknya banyak yang kehabisan ya. Oksigen itu sampai antri juga kadang nggak dapat jatah, yaitulah bukti ya betapa mahalnya sebenarnya nikmat Allah itu. Makanya jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Nah, adapun kembali ya, tadabbur ini ujung-ujungnya kita diharapkan untuk semakin ya meningkatkan iman pada hakikatnya. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat Allah nantinya di sini, apapun yang Allah kabarkan, maka kita harus yakin, kemudian kita berusaha ya mengamalkan, dan juga di situ kita harus senantiasa memacu diri ya untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi dengan ilmu tidak stop hanya paham, tapi kita juga mengamalkan. Nah, baiklah, kembali kita mentadaburi surat ke-83 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Saya langsung bacakan artinya. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang di sini dalam artian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi
atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Nah, dari asbabun nuzul ya, atau sebab turunnya ayat 83 ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah terkait dengan utusan Raja Najasyi ya. Raja Najasyi dari Habasyah, kita ingat Raja Najasyi ini adalah raja yang memeluk agama Nasrani ya, yang masih murni. Jadi mereka ini pemeluk agama Nasrani yang masih mengamalkan Injil ya secara murni, ajaran Nabi Isa. Jadi bukan seperti yang sekarang itu sudah banyak dirubah ya oleh manusia ya. Jadi Injil yang masih terjaga ya ketika itu. Maka utusan Raja Najasyi ini menghadap kepada sahabat ya untuk diterangkan tentang tentang kebenaran Al-Quran. Nah, karena sudah beberapa sahabat yang hijrah ya ke Habasyah ini, maka mereka mengutus kemudian ya untuk mendengarkan langsung dari sahabat dan juga Rasulullah ya di saat itu di Mekah ya, masih di kondisi di Mekah. Nah, kemudian di dalam tafsir dijelaskan ternyata setelah dijelaskan ya tentang Al-Quran ini, beberapa ayat dibacakan, diantaranya tentang Nabi Isa ya. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa penjelasan tentang Tuhan ya, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba, adalah makhluk ya, penjelasan di ayat sebelumnya, dan itulah yang dibacakan ya kepada utusan Raja Najasyi. Maka seketika mereka mencucurkan air mata ya. Mereka disebabkan di sini dijelaskan Allah, mereka menangis karena kebenaran ya yang telah mereka ketahui dari kitab sebelumnya. Karena apa yang diberitakan Al-Quran sedikit pun tidak ada yang berbeda dari yang diberitakan oleh kitab Injil. Sehingga mereka menangis ya karena menemui kebenaran ya, menemui langsung keberadaan Rasulullah ya, sebagaimana dijanjikan di dalam Injil akan ada ya nabi terakhir dengan ciri-ciri yang sangat mereka kenali, bahkan mereka lebih kenal dari anak mereka sendiri ya ciri-cirinya. Maka seketika mereka menangis ya, bercucuran air mata, dan seketika itu mereka berkata tadi ya, ya Tuhan kami telah beriman. Nah, maka mereka serta merta langsung menyatakan keimanan ya kepada Allah dan juga Rasulullah. Maka orang-orang ini termasuk juga penghuni surga ya. Jadi di tafsir juga dijelaskan bahwa memang mayoritas ya ulama Nasrani saat itu hatinya dikatakan lembut ya. Jadi mereka ini berbeda dengan Yahudi. Jadi di ayat-ayat ini memang Allah menjelaskan ya kategori kaum kafir, yaitu yang pertama yang paling keras permusuhannya itu adalah kaum Yahudi ya. Dan kita udah dijelaskan kemarin bagaimana menyikapi kaum Yahudi ya, karena sifat permusuhan mereka ini bahkan sampai akhir zaman ya. Kemudian yang kedua, tingkat kekerasannya ya memerangi kaum muslimin itu adalah kaum musyrikin ya. Kaum musyrikin itu artinya selain ya agama Yahudi dan Nasrani ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah lebih, artinya tingkatannya memang lebih tidak lebih keras ya. Artinya ini melemah ya tingkat permusuhannya dengan umat Islam ya. Bahkan dikatakan di antara orang-orang Nasrani itu di ayat sebelumnya mereka memang paling dekat ya persahabatannya dengan orang Islam ya. Nah, jadi Allah di sini memberikan panduan kepada kita bagaimana menyikapi tiga golongan kaum kafir ini ya, supaya umat Islam ini jangan sampai terperdaya, kemarin intinya ya, supaya bisa menjaga keimanannya ya. Namun di sini tadi orang-orang Nasrani yang diutus tadi oleh Raja Najasyi serta merta mereka beriman dan bersaksi ya akan kebenaran Al-Quran dan juga kenabian Muhammad. Nah, jadi kalau kita melihat ya ada channel di YouTube itu yang channel Mu'alaf itu, Masya Allah ya, itu akan semakin memperkuat kita betapa kebenaran Islam itu ya benar-benar mereka rasakan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah dengan hati yang tulus ya, ikhlas. Akhirnya Allah temukanlah mereka hidayah ya. Bahkan di dalam channel itu ada juga beberapa orang Yahudi bahkan yang akhirnya mendapatkan hidayah karena dia mengesampingkan kesombongan ya, mengesampingkan jadi yang menutupi hidayah itu pada umumnya adalah sifat sombong ya.
sifat merasa lebih, sifat merendahkan. Namun ketika mengenyampingkannya sikap-sikap kesombongan ya, kemudian dengan hati yang tulus berharap ya mendapatkan hidayah, alhamdulillah kita banyak melihat ya contoh-contoh mu'alaf yang akhirnya diberikan Allah hidayah karena kemurnian, ketulusan dan keikhlasan mereka dalam mencari kebenaran. Nah, ini juga menjadi panduan bagi kita ya. Kalau kita ingin senantiasa disayang oleh Allah ya, dicintai oleh Allah, maka kita harus mempersembahkan seluruh jiwa, hati, harta kita bahkan ya kepada Allah semata, tulus ikhlas ya mengabdi, tidak mengharapkan apapun ya selain mengharapkan ridha Allah. Nah, ketika itu yang kita cari, maka Allah akan senantiasa memberikan petunjuk ya dan hidayah, taufik, pertolongan kepada kita untuk senantiasa kuat ya berada istiqomah di jalannya. Nah, jadi ini panduan bagi kita bagaimana ya untuk menjaga hidayah ya, menjaga iman kita tulus ikhlas dalam beribadah. Nah, itu ya kuncinya. Karena ketika tulus ikhlas, maka setan pun mengatakan satu hal yang dia tidak bisa mengganggu manusia, yaitu ketika manusia itu beribadah dengan ikhlas. Nah, itu rahasia kata setan. Kalau sampai manusia tahu, tidak bisa lagi katanya aku mengganggu. Nah, jadi syarat kita supaya kita bisa kuat, kita memang harus ikhlas ya, berniat ikhlas dalam setiap ibadah kita. Apapun itu, tidak ada maksud lain selain kita hanya mengharap ridha Allah. Nah, kemudian di ayat 84, وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Nah, ini pertanyaan, ini artinya mereka menyinggung ya orang-orang kafir yang lain yang tidak mau beriman, karena sudah sangat jelas mereka sampaikan ya bahwa kebenaran itu memang sudah benar-benar nyata sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh kitab sebelumnya. Maka mereka di sini menyinggung orang-orang yang tetap teguh dengan kekafirannya. Mengapa tidak beriman kepada Allah padahal kebenaran itu telah datang ya kepada kami, dan kami memang sangat ingin agar Tuhan memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Nah, jadi harusnya tidak ada alasan lagi ya bagi orang-orang tadi yang menggunakan ya hati, akal dan pikirannya, tidak ada alasan untuk menolak ya kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, maka mengapa ada orang-orang yang masih tadi ya tidak mau beriman? Kita ingat ya Abu Lahab ya, paman Nabi sendiri ya. Pak Abu Lahab itu adalah anak dari Abdul Muthalib ya. Jadi beliau adalah saudara dari Abdullah ya, bapaknya. Jadi ibaratnya itu Pak D ya atau Pak Le lah ya. Jadi satu bapak ya, Abu Lahab. Namun kita lihat ya di dalam Al-Qur'an, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu kan cerita tentang Allah mengutuk ya kepada Abu Lahab. Nah, Masya Allah, nauzubillah min zalik ya, walaupun beliau berkerabat dekat dengan Rasulullah, namun tergolong ya kepada orang yang bahkan diturunkan khusus ayat ya, Allah melaknat ya Abu Lahab beserta istrinya yang senantiasa menolak ya kebenaran dan juga selalu ya menghalang-halangi dakwah Rasul dan senantiasa berusaha ya bahkan membunuh Rasul ya. Nah, maka bersyukurlah kita ya yang istilahnya tidak ada apa-apanya ini masih dijaga, diberikan hidayah, maka patut bagi kita untuk menjaga terus ya hidayah kita dalam keimanan, keislaman ini, semoga sampai akhir hayat kita ya tidak pernah lepas dari dalam jiwa kita, sehingga kita tadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridai. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan ayat 85. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ.
maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, langsung Allah jelaskan ya, orang-orang yang beriman tadi ya kepada Rasul, kepada Allah, maka langsung Allah jelaskan balasannya. Tidak lain balasannya adalah berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Masya Allah, mengapa ya? Surga itu digambarkan sungai-sungai. Karena Al-Quran ini kan turunnya di Mekah, Madinah ya, yang notabene adalah gurun pasir yang sangat gersang. Maka ketika mereka membayangkan sungai itu sangat indah ya. Nah, Masya Allah, jadi Allah itu luar biasa ya, ayat-ayat itu menggambarkan kondisi ya yang paling sesuai. Maka ketika mereka membayangkan sungai mengalir itu kan betapa sangat indah ya. Orang-orang yang di gurun itu yang panas terik ya, kemudian suasananya itu ya gersang. Nah, maka ketika dibayangkan surga itu mengalir sungai itu, Masya Allah, mereka langsung tergambar keindahan surga ya. Maka dari itu sahabat itu kita melihat ketika dijanjikan surga tuh sudah hilang ya rasa takut, kemudian segala siksaan apapun yang mereka terima itu mereka jalani dengan ikhlas, hanya dikatakan dengan janji surga. Nah, ini kita mungkin ingat cerita Sumayyah ya, keluarga Yasir ya, ketika satu persatu dibunuh ya karena keimanan mereka. Begitu juga kita lihat Bilal ya, disiksa luar biasa. Namun ketika Allah janjikan, Rasulullah ketika itu ya mengatakan surga, serta merta mereka lupakan ya kepedihan ya, kepayahan itu, dan berganti dengan senyuman. Masya Allah, jadi luar biasa, sahabat itu baru mendengar kata surga saja udah hilang sudah ya keluh kesah ya, hilang kesedihan, ketakutan. Yang ada adalah harapan dan kebahagiaan ya. Nah, semoga kita juga ketika kita mendengar surga, maka bukan seperti angin lewat begitu, namun meresap ke dalam hati kita untuk senantiasa rindu ya. Rindu bertemu Allah, rindu bersama Rasulullah dan sahabat di surganya ya. Amin. Allahumma amin. Karena nantinya kenikmatan terbesar di surga itu adalah saat kita bisa bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah ya. Masya Allah, itu adalah nanti kenikmatan yang paling utama di surga. Selanjutnya ayat 86. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, terang sekali, tidak ada yang namanya abu-abu ya. Jadi sudah jelas golongan kanan kiri ya, artinya yang sungguh-sungguh tadi beriman, beramal soleh, maka sudah pasti akhirnya dia akan mendapatkan surga. Dan bagi orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah, akhir mereka adalah menjadi penghuni neraka. Nah, jangan sampai kita tengah-tengah ya, ikut kanan kadang ke kiri-kiri gitu ya, karena setiap dosa kita sebiji zarah pun itu maka kelak akan dihisab. Kalau dosa itu kita bawa sampai kematian kita dan tidak kita taubati, maka kelak dosa walaupun yang sebiji zarah itu akan mendapatkan azab. Nah, karena itu sangat utama kita senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai kita masih membawa dosa ketika kita dipanggil oleh Allah. Nah, jadi makanya kita banyak-banyak bertobat, senantiasa banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak memohon ampun. Salah satunya kita juga semangat ya berada di majelis-majelis ilmu itu dalam rangka ya membersihkan segala dosa-dosa kita yang kadang lupa kita tobati. Nah, karena jangan sampai kita terbawa ya sampai kita bertemu Allah. Karena sudah pasti yang bisa ya selamat ke surga tanpa azab ya, mulai dari masuk kubur ya, kemudian nanti di yaumil ba'ats ya, hari pembangkitan ya, kemudian di yaumil hisab nantinya itu kan masih panjang sekali ya. Maka kalau kita ingin tetap dalam kondisi yang enak ya, dalam keselamatan, dalam perlindungan, maka kita harus senantiasa membersihkan diri dan hati kita dari segala macam dosa dengan banyak-banyak kita bertobat ya, beristighfar, dan juga kita tutup segala kesalahan-kesalahan kita dengan amal-amal kebaikan. Karena
setiap keburukan itu nanti bisa ya kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Nah, diantaranya juga segala sakit ya, kesusahan itu adalah bentuk ya cara Allah membersihkan kita dari dosa. Mungkin kita ini saking lalainya ya, sudah disentil-sentil nggak sadar ya, tapi akhirnya Allah kasihlah anugerah berupa sakit kadang ya, supaya dosa kita itu hilang ya. Nah, karena itu kalaupun kita diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, kita harus berbaik sangka, itu adalah cara Allah mencintai kita supaya kita ini bersih ya, ketika kita kembali itu benar-benar dalam keridhaan Allah ya, tanpa ada sedikit pun lagi dosa, sehingga kita terbebas dari azab kubur maupun siksa api neraka ya. Amin, Allahumma amin. Karena diceritakan ya di surga itu, bahkan orang yang dulu pernah sakit ya di dunia itu, bahkan dia pengen hidup lagi dan pengen dikasih sakit lagi. Karena ternyata di balik sakitnya itu sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah ya, ketika dia sabar, ikhlas ya, senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat 87 sampai 89. Ayat 87 di sini sampai 88. Ini temanya berbeda ya. Di sini adalah peringatan ya kepada kaum muslimin. Kita diperingatkan untuk tidak mengikuti ya adat istiadat jahiliyah yang dilarang oleh Allah. Nah, yang di sini yang pertama ayat 87 sampai 88 ini adalah larangan mengharamkan makanan yang halal. Nah, jadi kalau yang halal dilarang kita untuk mengharamkan ya. Ini dicontohkan nanti kita lihat ya. Kita baca dulu surahnya. Jadi ada beberapa asbabun nuzulnya nanti akan kita sampaikan. Di sini kita baca dulu ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di dalam tafsir dijelaskan bahwa ada beberapa, ada kalau tidak salah 3 orang muslim ketika mendengar ya ibadah Rasulullah itu, Masya Allah ya, dimana beliau sholat sampai bengkak kakinya ya, kemudian diceritakan lagi ibadah-ibadah yang lain ya yang Rasulullah lakukan itu sangat luar biasa. Maka 3 orang ini bertekad ya, ada yang satunya itu tidak mau menikah ya supaya dia tidak ada gangguan, pengennya fokus beribadah. Ada juga yang tidak mau makan ya, maunya puasa setiap hari ya, karena dia pengen ibadahnya maksimal ya. Tidak mau menikah, tidak mau makan. Ada juga yang apa satunya lupa saya, itu beribadah terus ya kalau tidak salah, jadi siang malam dia hanya beribadah ya. Nah, ini terkait juga, jadi menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Nah, maka ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana kondisi 3 orang ini ya, yang tadi tidak mau menikah sama sekali, ada yang tidak mau puasa terus, yang tidak mau berbuka ya. Maka kata Rasulullah, ini tadi ya disampaikan ayat ini bahwa kita dilarang ya untuk mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Maka Rasulullah sampaikan, aku juga menikah, kata Rasulullah, aku juga berpuasa dan juga berbuka. Maka Rasulullah sampaikan, semaksimal-maksimalnya puasa itu adalah puasa Nabi Daud ya, sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi dilarang juga kalau puasa setiap hari ya, karena Islam itu tidak mau ya menzalimi kita ya. Jadi maksimal puasa itu adalah Nabi Daud, puasa Nabi Daud ya, sehari buka, sehari puasa. Jadi tidak boleh juga kita menzalimi diri kita yang akhirnya mungkin kita sakit, daya tahan tubuh menurun, malah akhirnya tidak bisa beribadah yang lain ya. Nah, kemudian dalam beribadah itu juga Rasulullah juga tidur ya, juga melakukan seperti, jadi tidak melulu ibadah ya, tidak ada istirahatnya itu juga tidak ya. Rasulullah juga sudah mencontohkan, beliau juga kadang tidur, istirahat ya, untuk mengembalikan kesegaran tubuh ya, mengembalikan kesehatan. Nah, karena itu dilarang ya untuk berlebih-lebihan, mengada-ada, ataupun di sini menghalalkan yang
mengharamkan yang sudah dihalalkan ya. Makanan juga begitu ya. Misalnya Rasulullah pernah ini ditegur ya, karena waktu itu ada kecemburuan Aisyah ya kepada salah satu istri Nabi ya. Saya kurang persisnya tadi belum sempat baca, cuma teringat ya cerita ini juga salah satu Rasulullah itu pernah menyatakan haram ya makan madu dalam rangka menghibur Aisyah ya, karena Aisyah ketika itu cemburu ya Rasulullah itu meminum madu yang dibawakan oleh istri yang lain ya, dan Rasulullah memuji ya bahwa masakan yang ada madunya itu enak. Nah, maka Aisyah ini cemburu, akhirnya di hadapan Aisyah untuk menyenangkan, maka Rasulullah segera berkata ketika itu, kalau tidak salah ya redaksinya itu, beliau tidak akan makan madu lagi selamanya. Nah, ini juga salah satu ya yang disebabkan ayat ini, artinya Rasulullah pun ditegur ya untuk mengharamkan makanan yang sudah dihalalkan itu tidak dibolehkan ya, sekalipun itu Rasulullah ya. Nah, walaupun tujuan Rasulullah juga ketika itu adalah mulia, begitu juga sahabat ada juga yang ditegur karena dia tidak ingin ya hidup dalam kemewahan. Nah, jadi sahabat itu menganggap ketika makan daging itu mewah ya ibu-ibu ya, jadi maka dia ingin juhud, maka dia berazam tidak akan makan makanan yang mewah ya, diantaranya memakan daging. Nah, itu daging suatu hal yang mewah bagi mereka ya. Maka ayat ini juga merupakan teguran bahwa tidak boleh ya mengharamkan makanan yang halal ya. Nah, seperti itu ya intinya pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Islam itu Masya Allah ya, sudah luar biasa Allah buat syariat yang paling cocok ya buat kita. Jadi kita tidak perlu berinovasi dalam syariat ya, kita harus sesuai ya apa yang sudah Allah syariatkan dan sesuai yang apa sudah Rasulullah tuntunkan. Tidak boleh menambah, mengurang, apalagi berlebih-lebihan ya. Kemudian di ayat ke-88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi kita memang diperintahkan oleh Allah di sini, apapun yang diberikan Allah ya rizki, selama itu syaratnya harus halalan tayyiban ya. Jadi yang makanan ini harus halal dan thayyib ya, artinya halal zatnya, thayyib artinya baik ya, cara memperolehnya juga diperoleh dengan cara yang benar ya, bukan dengan uang hasil korupsi misalnya ya, mencuri ataupun berbuat curang ya. Maka makanan itu bisa jadi berubah haram statusnya ketika kita memperolehnya dengan cara yang haram. Misalnya tadi kita memakan makanan hasil curian misalnya nih, kadang tanpa sadar ya metik buah mangga tetangga misalnya ya, tidak izin. Nah, itu padahal yang asalnya mangganya halal, tapi kita tidak izin, tidak minta rida, bisa jadi itu nanti berubah menjadi makanan yang haram. Nah, jadi kita hati-hati ibu-ibu ya, walaupun kelihatannya sepele ya, petik aja tuh apa misalnya tetangga kita punya daun jeruk kah apa gitu ya. Nah, kalaupun kita ini sebaiknya kita ngomong dulu sebelumnya minta ridanya, misalnya ya, mohon maaf nih Bu Leo misalnya punya daun jeruk gitu ya. Nah, minta ngomong aja, Bu Leo minta ikhlaskan ketika saya mungkin perlu metik daun jeruknya misalnya ya. Nah, kalau yang seperti itu sudah kita minta ikhlaskan berarti tidak apa-apa ya. Nah, jadi pernah ketika itu saya juga pengalaman ya, ada apa itu di dekat Mbak Dewi itu punya Bu Arif Koswara ya kalau tidak salah, ada belimbing, masih ada kan Mbak Dewi ya di sana? Ada Bu. Iya. Jadi pernah itu saya memang perlu ya masak tuh mau cari belimbing. Nah, akhirnya saya memang ini dulu SMS Bu Arif gitu ya. Bu Arif Koswara. Ketika itu Mbak Dewi belum di sana, kayaknya siapa gitu yang tinggal di sana, Mbak Dewi belum. Nah, jadi kalau tidak salah mama ya, mama yang ngambil ke sana ya. Terus diteriakin gitu ya, dikira kayak maling. Padahal saya sudah izin sama yang punya karena tahu yang punya Bu Arif Koswara ya. Nah, akhirnya saya minta ikhlaskan sama Bu Arif, kalau perlu saya memang ngambil ke sana karena memang punya Bu Arif ya Mbak Dewi ya, kalau nggak salah beliau sampaikan itu tanaman beliau. Nah, jadi ya umum kayaknya.
Nggak tahu sih, saya dulu taunya katanya pernah nanya bukan itu Bu Arif yang nanam gitu. Jadi itulah ya ibu-ibu, walaupun kecil ya kita berusaha untuk berhati-hati ya, karena itu kan kita makan bersama anak-anak kita ya, bersama keluarga kita. Walaupun kelihatan seberapa sih misalnya ya harga belimbing atau apa, tapi tetap ya dalam Islam itu kita harus berhati-hati. Karena tadi bukan hanya zatnya tapi juga cara memperolehnya ya. Demikian ibu-ibu ya. Kemudian di ayat 89 ya. Ayat 89 ini beda lagi temanya ibu-ibu, adalah di sini tentang sumpah dan kafarat. Nah, jadi kita di sini diajari ya hati-hati dalam bersumpah ya, ataupun berkata-kata jangan sampai sembarangan ya, karena kalau kita bersumpah itu ada kafaratnya kalau tidak dilaksanakan ya. Kafarat itu ada artinya yang harus kita tebus ya ketika kita tidak melaksanakan sumpah tersebut ya, ataupun bernazar. Nah, jadi hati-hati ya ibu-ibu ya, ketika jangan latah misalnya bersumpah, bernazar, itu kalau tidak dilaksanakan maka itu wajib ya untuk ditunaikan. Walaupun kita sudah meninggal, maka ahli warisnya harus menunaikan ya sumpah maupun nazar dari orang tersebut. Nah, karena itu hati-hati ya, jangan gampang kita bernazar, bersumpah ya, dikit-dikit nazar misalnya, tapi akhirnya lupa gitu ya, itu bisa jadi nanti jadi dosa ya kalau kita bawa sampai mati belum ditunaikan. Nah, kita baca ayatnya di sini. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum iza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda atau pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan janganlah sumpah dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, ini sudah sangat jelas ya Bu ya. Jadi kalau kita bersumpah, ini tadi dibedakan ya, ada yang sumpahnya artinya di sini tidak sengaja ya, latah misalnya ya, tidak sengaja bersumpah aku ini nih. Kadang kan ada ya Bu ya, sambil ngobrol nggak sadar sumpah lo ini. Nah, itu segera istighfar ya kalau kita tanpa. Jadi di sini sumpah yang benar-benar diniatkan dari hati ya, yang wallahi misalnya demi Allah aku bersumpah. Nah, ini seperti misalnya di pengadilan itu Bu ya. Apalagi di sini sampai di kasih Al-Quran ya, disuruh bersaksi ya. Nah, ini hati-hati sekali. Makanya orang-orang yang bersaksi palsu itu ya sangat berat sekali dosanya ya, kalau dia tidak berkata dengan jujur ya. Karena di situ dia bersumpah dengan sadar ya, dengan artinya dengan sungguh-sungguh tadi ya, sumpah yang sungguh-sungguh ya. Artinya memang dengan sengaja. Nah, maka ini kalau dia melanggar sumpahnya maka wajib bayar denda. Nah, dendanya di sini tadi bisa memilih ya, mana yang disanggupi. Yang pertama bisa memberi makan tadi 10 orang miskin dengan makanan yang sama dengan yang kita makan. Jadi kita hitung-hitung sehari misalnya 3 kali kita makan itu berapa. Misalnya sekali makan anggaplah 20.000 atau 15.000 satu kali makan misalnya, kita anggap aja 20.000 lah biar gampang Bu ya menghitungnya.
Misalnya sekali makan kita 20.000, kali 3 60.000. 60.000 sehari, kali tadi 10 orang ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan yang kebiasaan kita makan. Kalau tidak sanggup, di sini boleh memberi pakaian ya, misalnya tidak sanggup atau mau memilih yang lain ya, boleh dengan pakaian. Boleh juga di sini dengan memerdekakan hamba sahaya. Ini sudah tidak ada ya kalau di zaman sekarang ya. Jadi yang terakhir boleh juga dengan berpuasa 3 hari. Nah, di dalam tafsir ada yang mengatakan boleh puasanya tidak harus berturut-turut ya. Jadi memang sumpah ini tadi benar-benar harus dijaga, kata Allah. Jangan asal bersumpah ya, jangan ngomong sumpah-sumpah ini ya, hati-hati sekali karena setiap sumpah ini ada kafaratnya. Artinya kalau tidak ditunaikan maka wajib ya hukumnya membayar kafarat tersebut sesuai dengan kesanggupan tadi ya, bisa memilih ya. Nah, itu adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah. Demikian tadabbur kita pada hari ini. Semoga dengan ya tadabbur ini kita semakin diberikan Allah kekuatan iman ya, kemudian diberikan Allah taufik, hidayah serta inayahnya untuk senantiasa tadi ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Walau alam bisawab, segala salah dan khilaf saya memohon ampun kepada Allah, dan juga kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya di hati ibu-ibu semua, saya memohon keridaan, keikhlasan dan mohon maafnya. Demikian ya. Saya tutup dulu ini ya rekamannya sebentar.